Dream it, believe it, achieve it. Gue suka dapat komen-komen kan di YouTube kan, kita kan banyak yang pesimis. Bang, gimana sih caranya untuk kita bisa punya rumah, uang segitu kan banyak gitu. Emang nggak perlu saat ini juga kita beli. Tapi setelah kita ngeliat kayak gini, kita jadi punya impian, kita jadi punya dream, bener nggak? Habis itu akhirnya kita jadi pengen banget, kita believe, akhirnya kita pasti bisa nyampe juga ke sini. Mungkin teman-teman yang nonton sekarang suka rumah ini, belum tentu juga harus beli sekarang. Tapi udah bermimpi punya rumah, 10 tahun lagi kesampaian deh punya rumah sebagus ini. Amin. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Sumarekon Bogor, teman-teman. Nah, ini udah beberapa kali kita kesini dan emang ya setiap Sumarekon Bogor itu bikin satu rumah baru, itu pasti luar biasa, selalu ada kejutannya. Contohnya adalah tempat ini, teman-teman bisa lihat. Itu nanti adalah lokasi yang mau kita review. Posisinya tuh ada di atas bukit, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat yang kemarin kita habis review tuh di situ depannya ada danau. Kalau yang ini tuh bener-bener tinggi banget dan akan berasa banget kalau teman-teman punya rumah di sini. Setiap hari bisa lihat city light yang luar biasa di sebelah sini. Wow, ini keren banget sih. Udah nggak sabar. Kita hari ini videonya mungkin agak sedikit panjang. Kenapa? Karena ada dua rumah yang mau kita review. Cuma satu yang kita spesialin, yang satu lagi kita kasih spillnya. Kenapa? Karena ini lucu, teman-teman. Rumah itu ada satu yang naik ke atas, sedangkan ada satu yang turun. Apa nama perumahannya? Perumahannya adalah The Maple Residence. Nah, seperti yang gue bilang tadi, teman-teman. Jadi ada dua rumah di sini, dua model. Yang satu tuh down slope dan yang satu lagi up slope. Nah, sekarang kita mau bahas nih. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Seru banget ya. Jadi kalau di Sumarekon Bogor itu emang selalu terkenal sama pengamanan yang luar biasa. Dan yang pasti semua yang bekerja di sini itu semua ramah-ramah, teman-teman. Dan inilah perjalanannya. Kalau teman-teman lihat, bedanya kalau di sana itu di jalan utamanya dia pakai aspal, sedangkan di sebelah sini itu dia udah gunain konblok yang dimotif. Jadi ketika kita masuk rumah udah nanjak perasaannya. Itu ditambah lagi dengan adanya satu konblok yang kayak begini, dibikin motif klasik, mewah seperti ini. Berasa banget dong, pengen banget pulang ke rumah. Entah ini rumah nanti emang bener-bener kita tinggalin enak banget, entah untuk ngumpul-ngumpul keluarga setiap weekend, juga pasti enak banget. Ngos-ngosan Bang Beo? Hah? Oh, belum selesai naik. Belum selesai naik ya bro. Tapi itulah bro, kalau kita beli perumahan itu, kalau yang tanya-tanyakan gini, ada satu keuntungannya. Satu, kita dapat view yang luar biasa. Nomor dua, kita panjang umur, bro. Kenapa gitu? Karena kita otomatis menjadi remaja jantung sehat. Dan inilah istimewanya Sumarekon Bogor, teman-teman. Semua pohon-pohon itu, bunga-bunganya itu benar-benar bisa tumbuh dengan sempurna di sini. Nah teman-teman, ini adalah rumahnya, ini adalah Red Maple, yang ini adalah up slope, jadi ini naik ke atas. Sekarang kita bahas dulu dari model rumahnya ya. Jadi kalau kita lihat nih, atapnya itu seperti Sumarekon yang sebelumnya. By the way, ini adalah karya dari Denny Gondo, teman-teman bisa lihat. Atapnya itu model limas gitu teman-teman, pakai genteng flat beton, habis itu dikelilingin sama dak beton. Cuman yang menariknya, ini tuh banyak tampilan-tampilan klasiknya sebenarnya. Tapi kok bisa kelihatan modern ya? Karena itu dia teman-teman. Dia tidak pakai profil-profil yang banyak. Kalau teman-teman bisa lihat nih, yang paling seru itu adalah di bagian balkonnya itu di atas ya. Jadi balkonnya itu dikasih setengah lingkaran, habis itu di tengah-tengahnya itu masih ada tempat untuk naruh pot. Dan nggak lupa ada tali airnya. Dan yang kerennya di bagian bawahnya ada setengah kuda-kudanya dari beton, yang membuat rumah ini tuh kelihatan bener-bener kokoh dan megah. Dan yang paling gue suka adalah kalau kita ngelihat dari sebelah sini nih. Jadi kalau kita beli rumah ini panjang rumah itu 18, lebarnya 11 untuk tanahnya. Sedangkan rumah itu ada di 9 kali 18. Makanya di sebelah sampingnya itu ada tanah kosong lagi sedikit, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sebelah sininya pun juga masih bisa dinikmatin nih. Karena ada taman samping di rumah ini. Dan sekali lagi tentu di bagian situnya teman-teman bisa lihat ada balkon kecil juga yang menggunakan setengah lingkaran. Dan yang paling gue suka adalah topi-topinya. Kalau teman-teman pengen bikin satu rumah yang modern tapi ada klasiknya, teman-teman bisa pakai topi-topi model seperti itu. Jadi ada topi-topi biasa dan di bawahnya ada yang mundur dan
menyambung ke belakang dari temboknya. Itu keren banget sih. Jadi kayaknya kesannya tuh ada yang besar, ada yang kecil, dan jangan lupa di bagian bawahnya dikasih tali air supaya ada profilannya yang membuat dia terlihat lebih manis lagi, dan yang pasti air itu akan jatuh tepat di tali airnya, jadi tidak akan mengotori bagian belakang dari dak topi-topiannya. Oke, sekarang kita bahas lagi ke sininya. Ini seru banget, jadi rumah ini tuh langsung naik ke atas gitu ya. Habis itu di bagian bawahnya ini tuh ada satu akses menuju kemana, nanti kita bahas, tapi kita bahas dulu ke sini dulu teman-teman. Ini ada satu yang seru. Jadi ini adalah sebenarnya kanal C, cuman dibikin adu punggung begini. Jadi kesannya kita jadi punya satu tiang yang megah banget, yang kokoh banget. Seperti kesannya dari I, padahal ini sebenarnya adalah C2 yang digabungin jadi satu. Cuman ini yang membuatannya Sumarekon memang selalu luar biasa. Ini mungkin kalau orang biasa nggak tahu kalau itu adalah adu punggung, karena finishingnya luar biasa bagus. Tapi kalau kita tahu nih karena kita kepegang, oh ini ternyata adalah adu punggung. Keren banget idenya. Habis itu kalau untuk yang utamanya ini pakai yang 20 cm tebelnya, dan udah pasti pakai kaca tempered. Nah, supaya bentuknya itu lebih manis, di sini dikasih setengah kuda-kuda lagi. Jadi ini adalah inspirasi yang menarik kalau teman-teman pengen punya satu pergola yang kelihatannya modern, menggunakan besi-besi, tapi tetap ada unsur klasik ya. Teman-teman bisa tambahin kayak begini, tapi jangan lupa bisa dilihat di sini teman-teman. Di bagian sininya itu ada dimundurin supaya ada sedikit profil yang menunjukkan kalau ini tetap klasik modern. Oke, maju lagi ke sini, teman-teman bisa lihat. Untuk carportnya ini, ya itu seru banget ya. Jadi ada 60 x 60 ditambah 30 x 60 yang dibelang-belang gini warnanya, dan nggak lupa dikasih tali air. Nah, kalau di bagian sini, ini teman-teman bisa lihat nih. Ini menarik banget sih. Jadi ini tuh pakai cat kamprot model pasir dari Jotun. Nah, di tengah-tengahnya ini kalau teman-teman lihat, ini tali airnya kok bisa rapi banget ya. Kenapa sih Sumarekon tuh kalau bikin tali air bisa rapi banget? Karena di dalamnya itu menggunakan aluminium kecil. Jadi ini caranya gimana teman-teman? Di plester, kasih aluminiumnya, baru abis itu di finishing pakai cat kamprot semprot motif pasir. Oke, masuk ke sini. Di sini tuh ada juga roster. Nah, kalau teman-teman sekarang kan sering banget nih gunain roster-roster nih. Banyak rumah-rumah modern-modern ya nggak bro? Semua roster. Cuma ada kekurangannya bro. Kekurangannya adalah di sambungannya itu biasanya nggak rapi. Ya kan? Ada semennya kelihatan lah. Habis itu kadang-kadang kalau tukangnya kurang rapi, jadi kelihatan banget sambungannya jelek gitu kan. Nah, akan lebih bagus kalau kita finish begini nih. Sekalian aja di kamprot pasir pakai Jotun itu. Jadi hasilnya ya itu bisa terlihat super sangat rapi, tapi tetap berasa look dari rosternya. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi kalau di rumah ini masuk yang paling bawah itu kita ketemu satu ruangan nih. Nah, ruangan ini apa? Ruangan ini adalah ruang kerja. Simpel aja teman-teman, semua pakai HPL dan ada permainan besi holonya. Cuman yang gue suka adalah ukurannya. Ukurannya itu ada di 3,5 kali 4,5. Dengan kita punya 3,5 kali 4,5, kita dapat satu meja belajar, meja kerja, yang di belakang itu masih bisa ditambahin satu kredensa tinggi seperti ini. Dan di sini masih ada satu sofa yang bisa digunain untuk ngelihat satu TV 50 inch. Ini enak banget sih, layoutnya enak banget. Kalau teman-teman sekarang lagi beli rumah di sini, habis itu ini digunain untuk istirahat, tapi tiba-tiba ada meeting, ada harus dikerjain, kita punya satu ruangan yang enak banget. Dan gue suka banget sama pemilihan kata-katanya bro. Dream it, believe it, achieve it. Kenapa gue suka bro? Kadang-kadang nih gue suka dapat komen-komen kan di YouTube kan, kita kan banyak yang pesimis. Bang, gimana sih caranya untuk kita bisa punya rumah, uang segitu kan banyak gitu. Emang nggak perlu saat ini juga kita beli. Tapi setelah kita ngeliat kayak gini, kita jadi punya impian, kita jadi punya dream, bener nggak? Habis itu akhirnya kita jadi pengen banget, kita believe, akhirnya kita pasti bisa nyampe juga ke sini. Mungkin teman-teman yang nonton sekarang suka rumah ini, belum tentu juga harus beli sekarang, tapi udah bermimpi punya rumah 10 tahun lagi kesampaian deh punya rumah sebagus ini. Amin. Iya kan? Betul kan? Dan yang itu dia. Rubahlah kata-kata pesimis lo jadi seperti ini. Apa bro? Bacain bro. Change your thoughts and you'll change your life. Nah, jadi kalau misalnya kita rubah rasa pesimis itu jadi positif, insya Allah kita bisa punya rumah sebesar ini. Ya nggak? Yuk, sekarang kita lanjut lagi ke sini. Ini gue sukanya banget di sini, teman-teman. Di sini pakai pintu gendong. Jadi di sini ada jendelanya. Dan ini sudah YKK. Keren banget ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih.
Ini adalah finish good teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin aluminium itu ada dua, aluminium yang dirakit atau aluminium finish good. Kalau finish good itu semua perakitannya itu dari pabriknya. Jadi hasilnya tuh benar-benar super rapi. Itulah bedanya aluminium rakitan sama aluminium finish good. Oke, sekarang kita menuju ke sini sebelum kita naik. Jadi di bagian bawah ini juga keren banget. Ini pintu besinya itu gunain 2x4 teman-teman. Habis itu divariasiin seperti ini. Coba kita tutup sedikit biar Bang Boyok bisa ambil shoot. Jadi kalau teman-teman nanti kepengen punya rumah kayak gini, punya pintu besi kayak gini, bisa pause video ini habis itu kasih ke tukang besi favorit kalian. Oke, di bagian sini ada tempat buat cuci-cuci sedikit dan masih ada tempat untuk kamar asisten rumah tangga yang ukurannya cukup luas. Cuma ada sayangnya, bro. Kalau menurut gua, kalau misalnya kayak gini, ini kan serunya gini. Ini kan bolong-bolong, ada sirkulasi udara. Sebenarnya kan masuk juga kan di sini. Ini akan lebih bagus kalau pintunya ini full jalusi. Oh, iya. Jadi kamar asisten rumah tangga kita tetap bisa tutup, dapat privacy sedikit ketika diganti pakaian atau segala macem, tetap dapat udara dari luar. Tapi ukurannya gue suka banget, keren. Dan ini ya ini sayangnya sih, tanggung dikit lagi sebenarnya bisa sampai ke atas untuk ubinnya. Dan ini punya akses langsung menuju ke atas, tapi kita jangan lewat sini dong. Kita harus lewat bagian depannya, karena bagian depannya itu istimewa banget. Yuk sekarang kita naik ke sini. Gue suka banget bagian sini, karena tangganya itu, dia kan lebih satu nih, supaya untuk dapat banyaknya anak tangga. Nah, di bagian lebihnya ini, itu dilebihin di overlap kecil kayak gini, hasilnya terlihat sangat manis. Yuk kita naik ke atas, pakai homogeneous style aja, 60-60, warna abu-abu. Nah, ada satu lagi yang gue suka dari landscape-nya, teman-teman. Jadi ini pakai bromelia di sini juga ada kaktus ya. Kenapa dipilih gini? Coba deh bayangin. Ini adalah pohon yang paling gampang dirawat. Jadi ketika ditaruh di tempat adem, dia akan selalu kelihatan bagus seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya satu tempat yang adem-adem, bisa dipilih nih pilihan-pilihan dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini. Nah, kalau di bagian sini ini menarik. Ini adalah batu alam. Bukan. Ketipu nggak lo? Ini batu alam kan? Bukan. Ini namanya foamy. PHOMY. Nah, ini material terbaru teman-teman. Jadi ini tempelnya tetap pakai MU. Lentur nih, kayak bitumen. Cuman Keras, kayak batu. dipegang berasa teksturnya kayak batu. Ini benar-benar bisa mengubah dunia material teman-teman. Dan ini hebatnya lagi, motifnya juga ada yang batu bata tempel merah terakota. Keren ya? Oke, sekarang kita mau masuk dalam rumahnya. Seperti biasa, pasti pakai smart lock yang mewah. Dan yang gue suka, pintunya itu dari floor to ceiling. Nah, sekarang kita udah masuk rumahnya, teman-teman. Jadi, wah, ini impresinya luar biasa sih. Ini open plan. Jadi ini kalau teman-teman lihat, ini enak banget sih. Jadi kalau kita punya satu layout yang open plan seperti ini, bayangin deh. Di sini tuh ngumpul ada 6 orang, teman kita di sini ada 3 orang. Habis itu masih ada 2 orang di sini. Ibaratnya teman-teman kita nginep dari Jakarta gitu ya. Habis itu mereka duduk tuh semua ada tempatnya. Dan yang pasti feel-nya itu nggak akan ngerasa kesempitan. Kenapa kayak gitu? Karena teman-teman bisa tahu di sini. Jadi dari sini sampai sini tuh 3 meter. Jadi dapatlah dia satu sofa ukuran medium, bukan ukuran yang paling besar emang, untuk 3 seater. 3 meter, dan kesininya dari ujung sampai sini itu dia di 4,5 meter. Nah, kalau teman-teman lihat lagi di sini, dari ujung sini sampai ke ujung situ itu ada di 7,5 meter. Bayangin deh, dengan layout yang pas seperti ini, ketika ini benar-benar terisi orang semuanya, itu nggak akan berasa kalau rumah ini tuh dipaksakan. Bener-bener akan terasa tetap lega. Kalau materialnya sederhana, teman-teman, gue suka yang kayak gini sebenarnya. Jadi ini cuma HPL sederhana aja. Dibikinnya tuh bener-bener ngepas nih, ukuran HPL 240. Habis itu kesininya 120, pinter bikinnya. Habis itu di sini ada, nih gila sih. Cuman untuk ngedapetin panel yang tinggi-tinggi, mereka bikin satu pintu buat naruh panel listriknya itu sebesar ini. Keren.
Di sini dikasih brown mirror juga supaya tetap terasa luas. Di sini ada brown mirrornya juga. Dan kalau tadi teman-teman lihat ada tangga dari service area itu masuknya dari sini. Enak banget ya, lega banget. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Gue suka banget bagian islandnya sini. Sorry, ini bukan island, ini adalah peninsula. Nah, peninsulanya itu, teman-teman, gue suka banget juga. Ada tambahan sedikit motif di bagian sininya nih, jadi dicowak ke dalam. Oke, kita menuju kemana? Kita menuju ke sini. Di sini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya seru banget karena, oke, ini keren sih. Ini tuh bisa dibuka, teman-teman. Dan kalau lu lihat dari situ, bro, ada pohon ketapang gitu. Keren ya? Ya, ada bayangan-bayangan, ya kan? Kalau lu tuh nggak di Jakarta gitu, lu ada di satu tempat yang adem, yang namanya Summarecon Bogor. Oke, ini dari Kohler. Dan ini udah pakai rain shower. Wah, ini keren sih. Enak. Cuman nggak favorit gua. Ini dia gunain 120x60, teman-teman. Jadi feel-nya dibikin ke atas naruhnya supaya semakin tinggi lagi. Ini juga sebenarnya memanfaatkan ruang di bawah tangga, tapi enak banget. Cuman sedikit gitu ya. Jadi ketika kita mandi di sini pun juga tinggi gua 185 cm. Ini enak banget. Abis itu, teman-teman bisa lihat di bagian sininya itu dia pakai duko. Sebenarnya ini kamar mandi yang memperlihatkan kemewahan, tapi gue nggak suka warna abu-abunya kalau gue pribadi sih, karena ini agak susah bersihinnya sih sebenarnya. Tapi itu dia, selama kita rajin bersihinnya, ini akan selalu terlihat elegan. Oke, kita ke kanan. Di sini ada satu, kamar tamunya yang punya pemandangan. Satu dia punya kaca di situ, satu dia punya kaca hidup di sini, yang bisa dimanfaatin juga untuk ini, bro. Maintenance kaca tempered ya? Maintenance kaca tempered. Ini buka gitu ya. Jadi ini buat orang yang lebih dewasa sih sebenarnya tinggal di sini. Habis itu di sini ada alright. Enak sih. Jadi di sini ada sedikit balkon. Ya, ini emang agak mengganggu sirkulasi sih, tapi ini bener-bener membuat tampilan fasadnya bagus. Tapi masih enak sih, dikasih 2 bangku di sini. Habis itu, wah gila. Inilah hebatnya Summarecon Bogor ya. Bogor sih lebih tepatnya. Kenapa? Karena kita taruh tanaman apapun pasti akan seindah ini. Enak banget. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sini, teman-teman. Waduh, enak banget tapi ini kamar ini ya, bro. Wah, cuma sayang, bro. Lebih enak yang gue beli kemarin. Jadi kemarin tuh gue baru beli satu tempat tidur, bro. Mereknya Comforta. Itu enak banget. Ini kan agak keras ya. Agak keras. Nah, dia tuh ada tuh yang keras tapi tetap empuk. Nah, teman-teman bisa cari Comforta yang medium. Kalau ini sederhana aja, kayak duko. Di sini dia kasih lampu LED, di sini juga ada empuk-empuknya. Habis itu sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke belakang. Ini finish good juga, teman-teman, sama yang kayak tadi. Aluminium itu benar-benar kokoh banget. Jadi kalau finish good itu beda sama yang rakitan, bro. Harganya lebih mahal jauh. Kualitasnya juga lebih bagus sebenarnya. Ya ada harga ada rupa lah. Nah, ini ada relnya di bawah seperti itu, dan ini mereknya YKK sekali lagi, teman-teman. Dan ini kalau di belakangnya, wah gila ya. Kadang-kadang developer tuh suka di bagian belakang ya udahlah gitu aja. Kalau ini enggak, setengah kuda-kudanya dikeluarin lagi di sini. Keren, detail. Kita masih punya satu ruangan seperti ini, taman yang luas, dan udah ada vertical garden ya. Vertical gardennya itu juga udah terlihat dari situ tuh. Udah otomatis untuk penyiramannya. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Nah, sebelum kita menuju kemana, bro? Ini adalah cara ngeletakin aluminium pintu geser yang benar. Jadi, kalau kita taruhnya aluminium itu selevel sama yang di sini, itu air bisa masuk dari bawahnya. Walaupun dari silen ya. Kan ada waktunya pasti. Tapi kalau ini ditaruh di bawah seperti ini, jadi ini yang atas, ini terasnya, ditaruh di teras, dan itu nyowak sedikit bagian dalam, air nggak akan bisa masuk, gimana pun caranya. Jadi ini adalah cara pemasangan aluminium sliding door yang paling tepat menurut gue. Oke, kita lanjut lagi. Kemana? Kita naik ke atas. Ada apa di atas? Ini sih keren ya, khas Hadi Prana. Jadi ini interior Hadi Prana, teman-teman. Selalu ada unsur Indonesianya sedikit-sedikit gitu ya, berasa banget. Apalagi di sini nih, ini juga berasa banget nih Indonesianya. Cuman ya itu dia. Ini buat apa ada railing ya? Iya. Kalau menurut gue sih nggak perlu ada railing ya, karena udah ada pegangan ini. Oke, kita lanjut aja ke sini.
Kalau di sini pas lah railingnya, gue suka. Dan ini udah solid wood loh. Keren ya bro. Jadi lorong, lu lihat deh. Lu lihatnya dari sini bro, ya kan? Habis itu lu lihat di situ. Full kaca-kaca itu, makanya dia berani pakai homogeneous style warna gelap. Elegannya dapet, buat dapat elegannya. Cuma kan kalau di lorong tangga bisa bikin gelap bro, ya kan? Cuman gara-gara banyak banget jendelanya, lu lihat deh. Atas ini kan belum ditarik aja. Jadi berasanya mewahnya dapet, tapi nggak akan gelap. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Ada apa di sini? Ketemu satu lorong. Enak sih lewatnya. Jadi satu lorong kayak gini langsung kebagi-bagi. Yang sebelah sini adalah kamar anaknya. Sederhana, ini pakai wallpaper, teman-teman, ini pakai empuk-empuk juga. Di sini pakai HPL. HPL-nya dikombinasi sama ini juga nih. Laci-laci dari Duko, finishing Duko. Di bagian sini ini seru. Ini pakai plat besi, teman-teman. Habis itu dibikin begini. Kasih cahaya. Habis kita menuju ke belakang. Oke. Kamar anak ini yang perempuan. Wah, ini keren sih. Gue suka loh balkonnya. Centilnya dapat. Dikasih tali air, dikasih lubang segini, kasih kotak setengah lingkaran. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman kalau teman-teman lagi nyari satu bentuk balkon yang unik. Habis itu kasihlah monstera satu. Ya. Nah itulah. Bro, kayak gue bilang, lu kan banyak monstera dulu. Gue bilang kalau baru awal-awal, janganlah taruh di luar. Begitu mati, ya kan? Lu menunjukkan kebodohan sama tetangga lu, gitu. Tapi kalau ini gila sih. Tapi makanya gue bilang bro, lu besok-besok kalau emang suka tanaman bro, lu jangan di Jakarta lagi bro. Tinggal lu pindah ke Bogor. Lu pasti bisa ngerawat tanaman dengan lebih mudah. Karena udaranya men. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Di sebelah kamar tidur yang tadi itu ada kamar tidur satu lagi di sini, kamar tidur anak lagi buat yang laki-laki. Oh, ini keren banget jerapah nih. Jadi kalau teman-teman lagi nyari wallpaper kayak gini, kata kuncinya adalah wallpaper floral. Luar nih, yang kayak gini-gini nih, yang suka monstera gitu segala macam. Ini yang kerennya kita highlight aja satu-satu. Ini pakai Duko. Di sini pakai veneer warna putih. Dibikin setengah lingkaran menyerupai dari rumah ini. Ini Duko lagi. Yang di sininya gue suka setengah lingkaran. Wah, ini rapi banget. Gila. Rapi banget sih ini. Keren. Jadi ini apa sih? Gila, ini pertemuannya rapi banget. Yang satu veneer, yang satu Duko. Oke. Dan yang gue suka dari rumah ini, nah ini cocok banget buat anak-anak bro. Jadi di sini tuh ada pengaman ya. Iya, nggak bisa dibuka lebar gitu, tapi juga ada double pengaman dari kaca mati di sini yang 1 meter nih, tingginya 90 sampai 1 meter ya kalau mau bikin kayak gini. Enak loh, jadi ada pengaman kayak gini. Tapi kalau di Jakarta kita bikin segini doang kebukanya, masih panas. Iya. Ya kan? Tapi kalau di Bogor, lu rasain deh. Semriwing ya? Semriwing gitu, benar. Enak banget. Oke, kita lanjut lagi kemana? Kita ke sini dulu. Ini adalah kamar mandi yang dipakai. Oke. Baru dari sini udah oke gitu. Kenapa? Lu lihat gak? Ada gradasinya gitu. Di sana tuh ada cahaya. Nih kita lihat. Ternyata di sini juga ada jendelanya bro, dan ini bisa dibuka. Gue paling suka sih sebenarnya kamar mandi yang kebuka gini sih sebenarnya, kayak lu mandi di alam gitu. Back to habitat lo yang sebenarnya kita semua adalah Tarzan gitu, bener ngerti sih bro? Ya? Jadi ada eksterior yang masuk gitu. Tapi gimana caranya supaya kita telanjang nggak kelihatan, bener nggak? Nah caranya adalah kayak gini nih. Ini ada kelebihan panjang nih, jadi dari tetangga juga nggak akan bisa lihat men kita begini. Keren ya? Jadi tetangganya gue lihat sih man. kalau tetangga iya pakai drone gitu, kan? Emang lu nggak bisa di Sumarekon Bogor lo, orang-orang nggak aman kayak lo. Ini tempatnya orang-orang aman men. Tempat orang menikmati hidup nih, bukan rusuh kayak lo. Tapi ini suka banget nih. Dari sininya nih ada tambahan panjang gitu. Dan kalau mau ya bro, sedikit lebih private lagi, lo kasih satu pot di sini. Oh iya. Ya kan, ada monsteranya lagi misalnya, ya cakep, pasti enak banget. Oke, kalau bagian sini gue suka banget di layoutnya. Coba kalau teman-teman bisa lihat ya. Begitu masuk sini, di sebelah kirinya itu cegok dalam, jadi kesannya itu built-in. Habis itu baru ke kanan itu untuk showernya. Oh ya, ada satu yang kelupaan.
gue mau kasih tahu ke teman-teman kenapa ini enak banget. Buat mandi tuh enak banget. Kenapa? Karena dia di sini itu 90 cm. Jadi kalau kita mau bikin satu shower itu, bikinlah 90 cm seperti ini. Udah pasti dipastiin kita mandi itu punya area yang sirkulasi yang enak. Yuk sekarang kita menuju ke kamar yang terakhir. Ini adalah kamar tidur utamanya. Ini gue suka sih. Jadi kalau teman-teman lihat, interiornya keren ya. Di sini tuh bagian sini tuh ada lengkungannya. Jadi kalau kita tidur itu suara bising dari kiri kanan tuh nggak masuk. Tapi yang gue suka adalah bagian sini ya bro. Ini lo mesti ngambil detail sih. Biar teman-teman kalau mau bikin kayak gini bisa gitu. Jadi di sini tuh ada bagian lampunya dicegok nih masuk nih bro. Ini ada bagian lampunya kan. Terus dia kesini lagi. Habis itu kesini tuh dikasih kaca brown. Keren ya. Nah sekarang lo lihat dari belakang bro. Mundur bro. Lihat ya tampilannya, ya kan? Bagian sini aja nih, keren banget kan? Itulah kalau kita bikin detail gitu. Dan lo bisa lihat lagi di bagian atasnya bro. Kasih lampu lagi, keren ya? Ini tuh, aduh gila. Kalau masih pada ribut juga udah punya kamar kayak gini, terlaluan sih. Mana? Nih kamar begitu masuk kayaknya udah pengen baikan aja gitu ya nggak sih? Ya nggak sih bro? Oke, kita lihat sebelah sini. Ini gue suka juga di bagian sini teman-teman. Jadi ini tuh, oke. Nih lo mesti perhatiin detail lagi bro. Sini bro, sini bro. Lihat deh, itu ada bevel kecil banget ya nggak? Ya kan? Jadi bukan kaca biasa ditempel begini bro. Dikasih bevel dikit. Setipis banget. Tapi hasilnya dong, begitu lihat dari jauh. Beda ya. Dan ini gue suka banget, ini lagi ngetren di Pinterest bro. Ini lagi ngetren. Pola seperti ini. Jadi kalau teman-teman lagi pengen bikin keramik, atau pengen bikin kaca, atau pengen bikin apa, tempel-tempelan, butuh pola baru yang ngetren. Nih, teman-teman bisa pause, habis itu bisa lihat dari ini ya. Sambil ngeliatin muka Bang Bewok di situ. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Tapi sebelum menuju ke sini, ada satu yang mau gue highlight. Kenapa sih ini teman-teman bisa lihat ya, lega gitu ya. Karena kamar ini, sekotak ini, itu ada di 4x4 meter. Jadi hasilnya kita jadi punya ini nih. Ini gue suka banget sih bro. Ada sofa di sini. Sofa itu sedikit lebih rendah ya. Habis itu punggung kita ketahan sama ini nih. Coba ya tes ya. Mohon maaf untuk tidak duduk. Nggak apa-apa deh. Soalnya nggak, kita mau kasih experience buat teman-teman. Ini udah izin loh. Bener sumpah udah izin, jangan dihujat. Ini bukan gimmick, ini udah izin. Inilah enaknya. Jadi lu tinggal nambahin begini, lu bisa begini nonton bola gitu, lihat Liverpool menang, lu tidur happy banget sih. Iya sih, ini enak banget sumpah. Jadi karena ini rendah, ini begini. Tapi kalau kita mau dapet kenyamanan seperti ini, ya itu dia. Kita mesti dapat bersih 4x4 teman-teman. Oke, sekarang kita menuju ke mana? Kita menuju ke sini. Oke, ya ini serunya karena ini warnanya agak tua gitu ya, classy gitu. Jadi dicampur sama gold juga bagus. Menuju ke sini kita dapat satu walk-in closet yang seperti ini. Dan gue suka banget ya ada cegokan masuk sini. Jadi ini bisa agak sedikit berasa built-in. Habis itu kita masuk ke sini. Oh, anjir. Indah loh ini. Ini kan, iya. Aduh, gak bisa dibuka sih. Wah. Masih nggak lancar juga bro. Udah dapet view kayak gini. Terlaluan. Gila sih ini. Ini keren sih. Dan ini gue suka banget sih, ini elegan banget. Kamar mandinya tuh elegan sih. Kadang-kadang nih kalau kita salah milih motif marmer seperti ini di homogeneous style, jadinya norak bro. Iya. Norak, atau norak banget. Tapi ini sebenarnya berpotensi jadi norak loh. Tapi entah kenapa bagus ya arsiteknya. Jadi bener-bener kelihatan mewah malah. Oke, kita balik sini. Ini bagian sini seru. Ukurannya juga luas, 90 cm kayak tadi. Jadi kita mandi itu bener-bener enak banget. Nah teman-teman, kalau kita tadi dari red maple, sekarang gue mau spill aja. Yang ini modelnya down slope. Ini sama juga, tapi namanya adalah green maple. Jadi kalau depannya itu seperti ini teman-teman. Kita punya view yang luar biasa di sebelah sana. Habis kita masuk ke sini. Nah bedanya kalau yang tadi di bawah itu kan dia langsung ketemu ruang kerja kan. Kalau di sini kayak gimana? Kalau di sini begitu masuk, teman-teman bisa lihat, kita langsung ketemu sama 1 ruang keluarga. Maju lagi ke sini,
Ini adalah ruang makannya yang langsung bersatu sama kolam renangnya. Jadi kalau ini modelnya turun ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ke sebelah sini ada apa? Nah, ini kerennya nih. Di sini ada kamar asisten rumah tangga dan itu teman-teman bisa turun langsung ke bawah. Di bagian sini dapur kotor. Di bagian sini itu kamar asisten rumah tangga dan kamar mandinya, lengkap dengan pintu langsung menuju ke bagian tempat cuci-cucinya yang berhubungan langsung ke kolam renang. Dikasih conwood nih, keren banget. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Inilah bedanya downslope sama upslope, teman-teman. Jadi kalau yang ini turun ke bawah, teman-teman bisa komen ya, lebih favorit yang up atau yang down. Yuk, kita naik. Ini gue suka banget sih. Jadi kalau itu pakai besi 4x4, habis itu dikasih kaca tempered. Kita naik ke atas. Ada apa di lantai atas? Oh, oke. Oke. Antik loh. Jadi kayak bachelor pad gitu ya? Jadi ini di tengah, habis itu dia ke sana sama ke sini. Ini ke sini dulu deh. Ini ada satu kamar yang punya satu beranda. Dan beranda itu langsung nyambung ke kolam renang situ. Keren banget. Udah lengkap sama kamar mandinya di sini. Di bagian sini itu ada apa? Di bagian sini ada gudangnya. Naik lagi ke atas, ada apa di sini? Wow. Oke, keren banget. Naik lagi ke atas sini. Masih ada jendelanya. Dan sama seperti tadi, teman-teman. Langsung di sebelah sini tuh ada kamar anak satu yang wah gila sih. Keren ya. Yang ada ininya, apa berandanya. Di sebelah sini kamar tidur anak dua. Di sini adalah kamar mandinya yang dipakai rame-rame. Dan ini adalah kamar tidur utama yang lengkap dengan balkon di sini. Gila sih. Yang di sini ada walk-in closet dan kamar mandinya. Oke, sekarang kita lihat dulu di sini sambil nutup. Gimana kalau kita bikin penutupan di sini, bro? Keren ya? Sadis ya? Lu ngeliatnya kemana? Ke sono? Bagus ya? Coba lu lihat sana. Sana tuh, bro. Astaga. Ada air mancur ya. Dan istimewanya teman-teman, kalau Sumarekon Bogor itu teman-teman tahu ini dikelilingin 4 gunung. Bener-bener kita dapat pemandangan yang luar biasa. Udaranya juga masih sejuk tapi tidak sedingin puncak. Jadi sebenarnya enak buat kita yang hari-hari biasa panas gitu. Jadi nggak ngedrop banget ke terlalu dingin. Ini enak banget sih, jam 12 siang juga angin juga kencang banget. Udaranya bersih, nggak akan kena polusi-polusi yang seperti ada di Jakarta. Dan kita sampai ke acara yang paling penting di acara kita ya, masalah duit ya. Penasaran kan berapa harganya? Dan yang lebih gilanya, ini cuma start dari 4 miliar aja. Belum nutup, bro. Belum nutup. Jadi kata tak. Oke, sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan lupa, nggak bisa so dramatis kita, men. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa untuk kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Gila, sini gue nggak mau ciao nih sebenarnya. Ciao. Ren. Ini adalah satu yang downslope dan satu lagi yang upslope. Rumah di sini ada yang downslope dan juga ada yang upslope. Seamat ngomong anjing. Sorry, bro. Anjing, gue salah lagi. Dekat lu ya.